Materi kita pagi ini adalah melanjutkan tentang tanggung jawab orang tua kepada anak, di mana pada pertemuan pagi ini kita masuk di poin yang ke-11. Jadi pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan ada 10 tanggung jawab orang tua kepada anak, ya Bu ya. Hari ini yang ke-11 ya Bu ya. Jadi tanggung jawab orang tua yang ke-11 itu adalah mendoakan anak dengan kebaikan. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 74. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini Allah menyebutkan salah satu ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah dia ini selalu mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Jadi ibadur rahman itu ciri-ciri orang soleh yang disayang Allah. Itu di surat Al-Furqan itu disebutkan ada 8 orang lebih ya ciri-cirinya. Nah, di antara ciri-ciri itu, ciri yang nomor 8 itu adalah Allah menyebutkan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa mendoakan, berdoa, Tuhan kami karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami ini sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil tegas ya, dalil eksplisit tentang bahwa tanggung jawab orang tua itu memang salah satunya adalah mendoakan anak-anaknya itu dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran masih banyak ayat-ayat yang merupakan dalil implisit, dalil tersirat ya. Kalau tadi kan dalil eksplisit, dalil secara implisit yang menunjukkan bahwa memang orang tua itu punya tanggung jawab Bu, untuk banyak mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Misalnya banyak sekali doa-doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan doanya Nabi Ibrahim itu memiliki sebuah ciri khas ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ya, sebegitu banyak doa yang diabadikan di Al-Quran itu sangat dominan, tidak lupa mendoakan anak-anaknya ya. Jadi dimulai misalnya di surat Ibrahim 35 misalnya, surat Ibrahim 37 misalnya, surat Al-Baqarah 124, surat Al-Baqarah 126, surat Al-Baqarah 128, surat Al-Baqarah 129. Wah, dan banyak lagi ayat-ayat itu di mana Nabi Ibrahim itu mendoakan anak keturunannya. Dan Nabi Ibrahim itu memang teladan kita, Bu, teladan kita di dalam beragama itu. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untuk kalian contoh yang baik pada diri Ibrahim. Nah, jadi salah satu seni berdoa Nabi Ibrahim yang tidak boleh kita lewatkan itu adalah ya, banyak mendoakan anak dengan kebaikan. Oh, ngerti Bu. Di sini selama ini kelalaian kita sibuk meleskan anak, sibuk nyekolah no anak, tapi lupa ndongakno anak. Nah, iki lupute wis ya. Nah, iki ya. Bingung lesno tapi lali ndongakno, padahal kebutuhan kita mendoakan anak itu urgensinya jauh lebih penting dari sekedar mencarikan les anak gitu loh Bu ya. Nah, mungkin Ibu bertanya, kenapa Pak Usman mendoakan anak itu kok sangat penting? Begini Bu, pertama, ini sebagai wujud perendahan diri kita kepada Allah. Mendidik anak itu tidak gampang, mendidik anak itu susah. Sedangkan pengetahuan dan daya kita itu sangat terbatas. Ilmu kita itu terbatas, waktu kita terbatas. Kalau kita tidak minta tolong Allah untuk memikul tugas berat mendidik dan membesarkan anak, memberikan keselamatan dunia dan akhirat, ini terus bagaimana?
Allah itu pemilik hati, pemilik roh, pemilik jiwa setiap manusia, termasuk jiwa ada anak-anak kita. Terus kalau kita anggenipun ngomong yoga, didik, niki gak njaluk tulung yang Allah. Padahal Allah itu penentu segala-galanya. Jadi yang nomor satu, penting wajib kita itu minta sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita ini harus banyak mendoakan anak? Karena doanya orang tua ini sangat mustajab. Dengan catatan orang tua sing soleh-soleh. Nabi bersabda, salah satu dakwatin mustajabun. Ada 3 doa yang sangat mustajabah. La syakka fihina, tidak ada keraguan sama sekali di dalam masalah ini. Dakwatul walid, doanya orang tua. Dakwatul musafir, doanya musafir. Wa dakwatul madlum, doanya orang yang didolimi. Jadi doanya orang tua itu salah satu doa yang sangat mustajab kepada anak itu. Karena itu tidak boleh kita sia-siakan. Maka karena doa kita ini mustajab kepada anak, jadikan doa ini sebagai sarana untuk mengunduh keberkahan buat anak kita. Mungkin tanpa ibu sadari, banyak hari kita hari ini sampai pada titik ini pun, itu pun karena doa orang tua, cuma kita tidak sadar. Sampean bisa jadi hari ini jadi orang soleh, itu bisa jadi dulu karena orang tuanya jenengan yang berdoa. Jenengan dapat suami bertanggung jawab, suami yang baik, itu bisa jadi karena doanya orang tua. Sampean ono sing dadi dokter, ono sing dadi wong sugih, ono sing dadi pengusaha, itu bisa jadi karena doanya orang. Ning kene ade gak ero. Sekarang sampean yang jadi orang tua. Kewajiban kita sekarang lakukan itu kepada anak-anak kita. Jangan lalaikan doa untuk anak itu di setiap sujud-sujud kita, di waktu malam-malam kita. Saya pun itu ya karena doa orang tua, Bu. Kalau tidak ada hubungannya orang tua ya mungkin ya tidak tutup gini. Ibu tahu enggak? Kenapa keturunan Nabi Ibrahim itu paling banyak jadi nabi? Jadi di antara sekian banyak nabi dan rasul, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang keturunannya paling banyak menjadi nabi. Tahu rahasianya kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Diabadikan di surat Al-Baqarah 124. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian. Disuruh nyembelih anaknya, disuruh ini, semuanya bisa diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sempurna. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Rabb Ibrahim menguji Ibrahim dengan sekian banyak ujian-ujian yang berat, fa'atammahunna, Ibrahim bisa menyelesaikan semua ujian itu. Allah lalu berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Engkau Ibrahim akan aku jadikan teladan bagi seluruh manusia. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala, menjawab Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan cuma saya. Jadikan juga seluruh keturunan-keturunan saya. Dijawab oleh Allah, ya tak setujui permintaanmu. Qala, berfirman Allah, la yanalu ahli dzalimin, tapi janjiku ini, pemenuhan janjiku ini tidak berlaku untuk keturunanmu yang zalim sing jahat-jahat. Jadi atas doa itulah, Bu, maka nabi-nabi paling banyak itu rata-rata keturunannya Nabi Ibrahim. Mulai Nabi sampai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, semua sampai Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu turunannya Nabi Ibrahim kan, Bu.
Ini pelajaran untuk kita. Jangan lupa mendoakan anak. Kan kita tidak tahu. Siapa tahu nanti di antara generasi kita sesudah kita, mbok putune sampean, mbok buyute sampean, mbok udek-udek. Gayung sewu. Geropak sente. Cebok bosok. Ya terus menisok mbok sampai piro iku ya. Ane anak, putu, buyut ya. Udek-udek. Gayung gantung sewu, geropak sente, cebok bosok, wes iso ya. Kita tidak tahu. Bisa jadi anak-anak sampean, bisa jadi orang besar. Tahu apa enggak? Enggak tahu pada tahun keberapa doa itu akan dikabulkan. Tahu enggak salah satu doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya, anak keturunannya itu baru dikabulkan 2500 tahun. Di mana itu Pak? Doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah, bangkitkan seorang nabi, seorang rasul dari keturunanku di daerah ini yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dikabul doa ini itu, dikabul. Tapi nunggu 2500 tahun. Siapa itu? Doa siapa yang nanti itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turunan Nabi Ibrahim. Tapi itu nunggu 2500 tahun. Karena itu jangan lupa mendoakan anak. Ingat, tanggung jawab orang tua yang ke-11 adalah mendoakan anak. Yang ketiga, kenapa kok kita harus banyak mendoakan anak? Karena doanya orang tua itu memiliki pengaruh besar untuk menyelamatkan anak. Ingat Bu, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. La yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa itu bisa mengubah takdir yang pahit menjadi takdir yang manis. Bisa jadi seseorang terselamatkan itu karena doa yang diucapkan oleh ibunya, ayahnya di sujud-sujud di waktu malam itu. Apalagi Bu, kemampuan kita untuk mengawasi anak itu sangat terbatas. Ini zaman fitnah, zaman subhat, zaman boten karu-karuan. Kalau sampean tidak njaluk tolong yang Allah oleh gini bentuk anak ini, sampean membiarkan anak-anak sampean itu bertarung sendirian melawan zaman. Kemampuan kita ngawasi anak itu sangat terbatas. Jenengan tidak bisa 24 jam memantau chat HP-nya anak sampean. Bisa memantau terus. Bisa mengawasi dia chat sama siapa itu bisa. Bisa sampai ngawasi ngepoi terus, dikepoi terus bisa. Bisa anaknya dikurung terus, nggak oleh ngeluyur, nggak bisa. Pengawasan kita kepada anak itu terbatas, hanya di rumah saja. Kalau zaman dulu ada anak laki-laki datang ke rumah kita, masih bisa kita lihat ini, merayu anak kita, bisa kita lihat ini anak sopo kon. Ayo mulai. Hari ini dia bisa merayu anak kita lewat HP. Dan itu kita tidak tahu bisa dilakukan jam 12 malam. Belum kalau nanti anak sampai kos kuliah di luar kota. Bisa ngawasi sana? Gak bisa. Di rumah bisa jadi. Pakai kudu ngombo, rajin sholat. Di luar waktu kuliah, tahu sampean? Tahu. Umur sampean ngawasi itu sangat terbatas. Sampean paling hidupnya 70 tahun, sesudah itu sampean tinggal mati. Anak sampean masih lebih panjang hidupnya dari kita.
Kemampuan kita nuturi anak itu juga sangat terbatas. Mungkin nek bapak nih arek-arek, anak itu kandhani gak gelem, tempeling anaknya. Jenengan itu loh, mentolo nopo mbak kadang membiling anak. Anak nek ditutuki tidak nurut, itu paling kan mek ngelus dada ya bu ya. Belum lagi kalau anak sampean sudah menikah, iya nek sik cilik dikandani, ya bu, kalau sudah gede. Apa maneh wis rabi, iku sing dirungokno dudu omonge wong tuwa, omonge bojone. Ngono nek ndak jaluk tolong yang Gusti Allah. Maka wajib orang tua banyak mendoakan anak dengan kebaikan. Dan jangan mengecilkan peran doa. Doa itu kebaikannya akan datang kepada kita sesuai prasangka kita. Dulu, orang-orang dulu itu ilmu parentingnya itu lebih lemah dari kita, pendidikannya lebih lemah dari kita, tidak mengenal psikologi, hadis pun tidak sebanyak kita hafalannya. Tapi orang dulu yang bodoh-bodoh itu banyak melahirkan orang-orang besar. Betul apa tidak? Semut ireng anak-anak sapi, mbok rondo anaknya jadi bupati. Nggih napa nggih? Dah, kan ngoten nggih. Nek bahasae lodrok kan ngoten, semut ireng anak-anak sapi, mbok rondo anaknya jadi hari ini kita melahirkan ya. Udah bener apa enggak? Hari ini kita melahirkan generasi yang sepadan dengan kita aja susahnya bukan main. Yang ada justru degradasi, penurunan kualitas makin tahun. Bu, sampean tahu pengemis? Sampean seandainya duduk di lampu merah sana, nggih klambi beda-beda, meskipun goroh, ana sing ngekeki napa mboten? Sampean ngatung teng mriku lho. Niku lak lampu abang nggih. Wole. Wonten sing ngekeki napa mboten? Hah? Kalaulah sampean berbohong di lampu merah mengatungkan tangan kepada manusia saja pasti ada yang ngasih. Mosok sih mengatungkan tangan kepada Allah di tengah malam itu tidak dikasih sama Allah. Nggih napa nggih? Tinggal kalau berdoa itu yang sungguh-sungguh. Sing nemen ngatunge iku sing nemen. Ya Allah, Gusti jenengan paringi yoga kula niki jodoh sing saleh, sing nyelametno anak kula. Niku nemen jaluke. Pak Osman, sejak kapan kita mendoakan? Jangan pernah berhenti. Di Quran itu diajarkan bahwa sejak kecil pun anak sudah harus didoakan. Sampeyan tahu ibunya Maryam, istrinya Imran di surat Al-Imran 136 itu. Ketika bahkan melahirkan Maryam, dia langsung mendoakan Maryam. Betul apa enggak itu? Wa inni samaituha Maryam. Aku namai anak ini dengan nama Maryam. Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memintakan perlindungan untuk anak ini dan keturunannya ya Allah terhadapmu dari gangguan setan. Jadi sejak lahir pun didoakan. Sampai kapan Pak? Sampai gede, sampai menikah, sampai anak-anak tetap doakan anak-anak kita. Nabi Nuh bahkan di detik-detik anaknya terakhir mau tenggelam pun itu masih mendoakan anak supaya sadar itu. Qala berkata Nabi Nuh itu, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku ini keturunanku ya Allah, tolong ya Allah. Janjimu itu sungguh benar ya Allah. Engkau Tuhan maha bijaksana yang paling bijaksana. Anak sudah mau tenggelam masih didoakan. Ojo anak wis mongso gede gak perlu ndongakno, anak wis nikah gak perlu ndongakno. Orang tua tetap harus mendoakan anak-anaknya. Bentuk doa itu bagaimana Pak? Bisa melalui doa-doa yang maksur. Doa maksur ini kenapa? Hah? Bentuk doa maksur. Doa maksur ini kenapa?
Hah? Doa yang berasal dari Al-Quran atau dari hadis. Contohnya itu banyak. Iya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana lan sak piturute donga-donga sing dugi Quran kali hadis niku donga sing maksud. Yang kedua, boleh pakai doa-doa yang ghairu maksud. Doa ghairu maksud niku napa? Bukan dari Al-Quran, dari hadis, bikinan sampean sendiri. Boleh apa boleh? Boleh. Justru doa maksud itu walaupun merupakan doa paling utama, tapi kadang-kadang karena kita terlanjur hafal, kita mengucapkannya itu seperti kaset. Muni Rabbana hablana min azwajina, itu seperti kaset. Enggak batin. Padahal Allah itu hanya menerima doa dari orang yang hatinya tidak lalai. Apalagi kadang sampean paham doa maksud tapi tidak tahu artinya. Padahal Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang beriman jangan mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu itu paham apa yang kalian ucapkan. Berdoa tidak boleh mabuk, tidak ngerti yang diucapkan. Begitu juga berdoa, jangan sampai berdoa dalam keadaan mabuk, tidak ngerti apa yang diucapkan. Karena itu berdoa selain dengan doa yang maksud, mendoakan anak itu bisa juga dengan doa-doa yang bermaksud. Doa cara Jawa, cara Madura, cara Indonesia terserah sampean. Yang penting jaluk yang Allah. Yang ketiga apa Pak Usman? Yang ketiga itu bisa dengan cara meminta doa orang lain. Jaluk tolong wong, meminta doa. Mbak, dungakno anakku. Dungakno anakku. Boleh Pak Usman? Boleh. Katanya tidak boleh Pak Usman meminta doa orang lain. Soalnya meminta doa orang lain itu kan itu bisa membuat orang lain itu ujub. Itu juga melalaikan tugas kita sendiri. Harusnya kan kita sendiri yang berdoa. Bu, boleh minta doa orang lain itu boleh, dengan catatan sampean sendiri tetap harus berdoa. Sing gak oleh itu sampean sibuk minta doa orang lain sementara jenengan sendiri gak mau doa. Itu loh sing gak oleh itu, ya. Yang gak benar itu kalau sampean berdoa tapi mengkeramatkan orang lain. Nah, itu yang gak boleh. Tapi kalau meminta doa orang lain itu boleh. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu mustajab. Saya waktu mau buka warung itu minta doa sama Bu Majid itu. Bu Majid doakan ya. Mungkin Pak Usman didongakno. Meskipun saya gurunya, kenapa minta doa sama Bu Majid? Karena saya tidak tahu dari mulut siapa doa itu mustajab. Bisa jadi dari mulutnya Bu Majid orang soleh, bisa jadi tidak boleh mulut ke masjid, bisa jadi dari doanya Bu Prawesti, dari doanya ibu yang lain. Tak minta doa, Bu, tolong doa kok, amin gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ummu Sulaim ketika Anas itu masih kecil dibawa ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, Anas khadimuka ud'ullah lahu. Nabi niki Anas yuga kula titipaken dados khadime panjenengan, nulung-nulungi teng mriki ngewang-ewangi nama sampean keken-keken. Tolong jenengan dongaaken Nabi. Tahu ndak didoakan sama Nabi. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima ataitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya anak ini. Berkahi apa yang kau berikan kepada anak ini. Tahu ndak Bu, iki sing donga Nabi. Mustajab didongakno kata dunyane kata anake. Anas bin Malik itu sahabat yang salah satu umurnya paling panjang tuh. Yugane kathah, dunyane kuatah. Itu loh, minta doa itu. Umar bin Khattab saja disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni oleh Rasul. Kan begitu ya? Umar ya'ti alaikum Uwais bin Amir jadi ahli Yaman. Umar, besok satu ketika akan datang ke sini seorang namanya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir itu bukan sahabat Uwais Al-Qarni, itu tabiin ya. Enggak pernah ketemu Nabi. Umar itu dibilangi besok kowe nek ketemu ana wong jenenge Uwais bin Amir. Dia datang ke sini bersama rombongan orang-orang Yaman.
Ya. Wakana bi barosu, dia punya penyakit kulit. Fa ini statokta ayyastaghfirulaka faf'al. Nek kowe iso njaluk donga nyamung iki supaya dijalukno sepuro nyampung pangeran, kerjakan. Karena orang ini doanya sangat mustajab. Karena baktinya sama ibunya. Itu. Jadi boleh Pak Usman saya meminta doa kepada orang lain, boleh. Dengan catatan jenengan sendiri juga tidak boleh melalaikan kewajiban apa Bu? Sing ndak olehku ndak tahu dungakno anak tapi moko nyamai kiai nyabis. Yai dungaaken niki yai, tapi awake dhewe wong tuwa ndak jauh donga iki sing gak bener. Nggih Bu nggih? Iya, nek teko nyamai kancane sing saleh dungakno anakku. Ndak apa-apa ya. Nah, itu. Yes. Kemudian kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan anak dengan kebaikan, mafhum mukhalafahnya berarti tidak boleh sekali-kali seorang ibu, seorang orang tua mendoakan anaknya dengan keburukan. Betul apa betul? Iya. Nabi itu bersabda, la tad'u auladakum, la tad'u amwalakum. Jangan mendoakan jelek anak-anakmu, jangan mendoakan jelek hartamu. Kuatir Bu, doa itu kalau jelek kadung diangkat yang langit. Doa orang tua itu soalnya mustajab. Dulu zaman Bani Israel, Nabi bercerita ada seorang yang soleh namanya Jurej. Jurej ini sangat soleh Bu. Dinan-dinan ini ku ibadah mawon. Wong soleh nih wiritan mawon. Niku nggak ada musola, nggak ada langgar. Didamel ibadah. Suatu ketika ibunya itu datang, manggil-manggil, Juret itu sedang sholat sunnah. Dia tidak jawab panggilan ibunya karena sedang sholat sunnah. Duduk delok TV loh, duduk dolanan HP loh. Sedang apa Bu? Apaan sedang HP-an Bu? Sedang sholat sunnah. Karena sedang sholat sunnah, beliau tidak menjawab panggilan ibundanya. Ibunya jengkel, tidak tahu kalau anaknya sedang sholat sunnah. Keluarlah kata-kata buruk. La amatakallah Juret hatta tanzuru fi wajhil muslimat. Jangan matikan Juret ya Allah sebelum dia dipertontonkan di muka para pelacur. Ini doanya ibu loh. Mustajab apa enggak? Mustajab. Si Juret yang soleh ini tiba-tiba difitnah. Ada pelacur naksir Juret. Juretnya enggak mau dong pelacur. Si pelacur hamil dengan seorang penggembala kambing. Dia lalu memfitnah bahwa bayi dalam kandungannya itu hasil perbuatannya Juret. Juret ditangkap oleh aparat, diseret oleh penguasa, dilempari batu, dicaci maki oleh orang-orang kampung dan warga setempat. Langgare dirobono. Iki Juret ini kedoknya tok ini orang soleh ini. Penipu, ngaku ustadz, ngaku kiai, predator Juret sini. Penjahat kelamin Juret sini. Ya. Manusia hina ini. Robono langgare, rusak langgare dirobono. Ya. Juret diseret, dimasukkan penjara, rencananya mau dihukum rajam karena sudah berzina. Juret lalu memohon kepada Allah dan Allah memberikan ilham. Suruh nunggu bayi itu lahir. Lalu ketika bayi itu lahir, Juret berkata kepada penguasa, pada hakim, coba ditanya itu bayi, siapa bapaknya? Gimana kami mau tanya sama bayi? Bayi kan nggak bisa ngomong. Tanya saja. Ditanya si bayi itu, bayi, bapakmu sobo? Bapakku penggembala kambing yang di sana itu. Bukan Juret, bukan. Jadi bayi yang bisa ngomong waktu kecil itu cuma 3 Bu. Bayinya Nabi Isa, bayinya Juret, sama kisah bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj itu. Cuma 3 ya Bu ya. Nah ini sih bayi ini bisa ngomong. Akhirnya Juret dilepas Bu.
Langgare katanya dibikinkan yang lebih bagus sama penguasa sebagai penebusan dosa, juga tidak mau, sudah tidak usah. Cukup bagi juga pelajaran, Bu. Jangan sekali-kali memancing doa buruk orang tua. Kalau sholat sunnah dipanggil orang tua wajib jawab. Nek sholat wajib enggak diterusno, enggak boleh dibatalno. Tapi nek sholat sunnah itu harus dibatalkan sebab al-faraid muqaddamu ala nawafil. Perkara wajib memang harus didahulukan dari perkara sunnah. Jadi kalau panggilan orang tua wajib, sholat sunnah itu sunnah, berarti panggilan orang tua itu yang didahulukan. Tapi kalau sholat wajib itu memang sama-sama wajib ya Bu ya. Nah, gitu. Jadi ini salah satu pelajaran bahwa orang tua itu jangan mendoakan buruk kepada anak. Sama tahu Syekh Sudes, ulama Masjidil Haram, itu dulu waktu kecilnya nakal, Bu. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman bin Sudes, yang suaranya enak itu, dulu kecilnya nakal pol, tewambeng. Tapi ibunya setiap marah doanya itu unik. Saya sudah itu waktu kecil nek semuanya ibunya itu ihab nyingkir kono. Ja'alakallahu imamal haramain. Kono lho dadi imame Masjidil Haram. Jadi kalau marah ibunya bilang apa, Bu? Kono dadi imame Masjidil Haram. Mustajab apa enggak ini? Mustajab. Ini saya sudah sendiri yang cerita loh, Bu. Karena itu ojo ndongano enek nang anak, sejengkel apapun. Jangan sampai mengucapkan doa-doa jelek sama anak. Wedhus pun. Asu. Pedes pun. Wah, dos temen ini nanti. Ojo ya. Ku makhluke Allah, umat Nabi Muhammad kok diwedhus-wedhusno. Jangan, yuk. Kadang kita tuh gegabah. Wah, anake unyeng-unyenge loro wis ngono somonge wis elek. Aduh, unyeng-unyenge gak loro iki, melek besok iki. Lah ya aja, melek temen kok, iya. Aja. Kok unyeng-unyenge loro, ya Allah, insyaallah besok omahe loro muga-muga montore loro bojone loro ngono lho. Aduh, udele kok bodong iki, nambeng besok melek rasane iki. Aja Bu ya. Engko melek nemen apa iki udele aduh kok bodong udele pateng nyambut gawe iki ya pateng nyambut gawe iki ya insyaallah pateng muga-muga pateng nyambut gawe gitu lho ya aduh rupane kok ndak mbak bapakne ning iki kok nek ndolo-ndolo padha be bapakne kelakuane aja Bu ya aja ya didongakno yang baik saja dongakno sing apik gak usah sing elek-elek yugane niku nggih Bu nggih gitu. Ojo biasane ngomong sing elek-elek. Gawe aku masih duwe mantu ireng-ireng elek-elek ndak apa-apa, sing penting pateng sembayang. Oh, mantune ireng elek engko. Ojo ya. Ya muga-muga anakku duwe mantu sing pateng sembayang sing ganteng ngono lho. Ojo ndak apa-apa wis masih ireng-ireng elek-elek sing penting pateng sembayang. Ku elek temen mantune engko. Al-bala muakalu bil mantik, ucapan itu kadang-kadang berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi ndonga sing apik-apik mawon nggih. Ironi Bu, orang-orang tua dulu, mbah-mbah kita, itu bahkan ilmunya kurang saja. Itu kalau mendoakan anak itu sambil gendong pun itu tidak pernah melalaikan anak. Nggih napa nggih? Sambil gendong anake nangis kan anake ditembangno, didongakno nggih Bu nggih. Tak lelo ledung kan gitu nggih jumenengo aja pijer nangis kan gitu ya Bu ya anakku sing bagus rupane nek nangis ndak ilang baguse kan gitu ya
tak gadang bisa urip mulya. Saya doakan nak, kamu itu hidupnya mulia. Dadiya priya kang utama, jadilah manusia yang utama. Ngluhurke asmane wong tuwa, bisa memuliakan nama orang tua. Dadiya pandhe kare bangsa, ana gunane yang masyarakat, yang umat. Kan doanya baik to Bu ya. Tak lela ledung, kan gitu ya Bu ya. Ya. Cup menengo aja pijer nangis, kan gitu. Tak gendong selendang batik kawung, yen nangis munda ibu bingung. Lho kan apa itu Bu ya? Sekarang itu enggak ya. Gendong anak dungane gak ono ya. Ambek nyanyi lagune Eni Sagita Kediri lho. Ya wis ben duwe bojo galak, ya wis ben duwe bojo galak. Bojo galak lagune. Bojo galak, bojo galak. Lagune sapa Eni Sagita apa bias maka ya bojo galak. Ojo ya bojo galak temen niku bojone wis ya. Jadi ingat tanggung jawab orang tua yang ke-11 itu apa, Bu? Mendoakan anak. Wis aja jero-jero sakjane ana kurikulume Bu, mendoakan anak kalau berkaca kepada doanya Nabi Ibrahim di surat Al Ibrahim 37 bla 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 itu ada kurikulumnya. Opuan Pak sakjane konteksnya wae itu. Cuma terlalu panjang kalau diceritakan itu. Saya mau melanjutkan ke tanggung jawab orang tua yang ke-12 yaitu mencarikan jodoh dan menikahkan. Nah, Bu, apa? Tanggung jawab orang tua yang keberapa ini, Bu?